Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel kita di Asik Ngabako dengan hashtagnya Live Talk Show. Wow. Aduh, ngomongin Bandung Red Zone, sekarang udah di tahap yang paling tinggi ya, kota Bandung. Dan tentunya kita akan lebih luas lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jelas lagi mengenai Red Zone-nya Kota Bandung. Dan di sini sudah ada narasumber yang sudah berkecimpung sebagai relawannya COVID, kemudian penanggulangan COVID juga banyak. Pokoknya mengenai kegiatan-kegiatan COVID, beliau-beliau ini sudah terjun langsung dan sudah menangani langsung orang-orang yang terpapar COVID. Assalamualaikum Bang, udah Bang? Alhamdulillah. Udah Bang? Alhamdulillah. Di sini sebelah kiri saya ada Mang Dadang dan sebelah sananya ada Mang Aher. Ini supaya teman-teman sahabat Yelen Talk Show biar tahu juga. Nanti saya akan kenalin dulu nih satu-satu dulu ya, dari sebelah kiri saya sana, nanti yang paling pojok. Silakan diperkenalkan diri Mang Dadang sebagai apa, nama lengkapnya boleh, tinggalnya di mana, aktivitasnya seperti apa. Sensus dulu. Kita sensus dulu. Ya, silakan Mang Dadang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini nama saya Dadang Sunaria. Siap. Saya relawan sosial sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Antapani Kulon dan sebagai Ketua RW 07 Antapani Kulon juga. Banyak ya jabatan ya. Alhamdulillah banyak. Berarti percaya di masyarakat sama Mang Dadang ya? Insya Allah ya. Dan saya juga ada beberapa organisasi juga ya. Saya terlibat juga di GMF KPP Kota Bandung. Mantap. Sebagai wakil ketua. Alhamdulillah. Di bidang sosial juga. Di bidang sosial juga. Dan di KNPI juga. Ya. Kecamatan Antapani. Sebagai apa tuh? OKK. OKK juga. Oh, katanya. Mungkin itu aja lah perkenalan dari saya. Siap, mudah-mudahan nanti sahabat dari Yelen Talk Show bisa mengenali Momang ya. Dilanjut kepada Mang Aher ya. Asik. Si kuli misterinya. Mantap. Oke, perkenalkan nama saya Asep Hermansyah yang kerap disebut Aher di wilayah. Di sini saya sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Antapani Wetan dan juga kebetulan aktif di KNPI Kecamatan Antapani sebagai bendahara. Terus di GMF KPP Kota Bandung kebetulan saya wakil sekretaris bidang sosial. Jadi ini Momang ini satu paket. Berdua ini satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, bulan dan pipit, bulan kemarin ada. Itu ada sih. Lalang sih. Menyesuaikan sama MC-nya. Oh, itu MC jadi awal. Ayo pada gimana? Dilanjut Mas. Ya mungkin itu saja sementara perkenalan dari saya. Kita lanjut kemana ya? Oke, profesi selain dari di bidang tadi sosialnya di Karang Taruna juga aktif. Mang Dadang juga sama aktif di Karang Taruna. Mengenai kesosialan, apa sih kesimpulannya yang udah menjiwai di dalam hati ngomong-ngomong ini nih? Mang Dadang. Oh, mungkin kalau dari Karang Taruna itu ya sosial itu mungkin banyak ya. Semua yang bergerak di bidang sosial, alhamdulillah Karang Taruna itu selalu terdepan. Selalu terdepan. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini di wilayah itu semua bantuan yang ada di kewilayahan itu Karang Taruna semua yang mengatur biar menjaga 3M ya, 3M 1T. 3M 1T. 3M 1T. Apa tuh? Biar sahabat memakai maskernya. Ya, jangan lupa ya sahabat ya, memakai masker, mencuci tangan. Ya. Satu lagi sama menjaga jarak. Nah, ini T-nya apa? Yang T-nya itu tidak berkerumun. Tidak berkerumun. Itu aja. 3M 1T. Itu yang perlu ya. Yang penting semua masyarakat mentaati lah ya. Jadi mengikuti
aturan pemerintah di wilayahnya ya, sudah mencakup seluruhnya. Oke, kalau gitu para sahabat Yellow Talk Show, nanti kita akan korek-korek lagi di mana kesibukan selama COVID ini, dan mengenai COVID-nya kita lebih korek-korek lagi ya. Di Antapani seperti apakah? Karena mereka ini adalah warga masyarakat yang berdomisili di Antapani juga ya, satu kecamatan, ada 4 kelurahan. Ini masing-masing berbeda kelurahan. Kalau gitu kita akan kembali lagi di segmen yang kedua, tentunya masih di Yellow Talk Show. Wow. Ya, masih di Yellow Talk Show. Wow. Tentunya masih kita ngobrolin tentang red zone di Kota Bandung, dan juga ini adalah di kewilayahannya Antapani ini lebih merah lagi katanya. Ada yang sampai di lockdown, ada yang sampai digusur, ada yang pokoknya kendala-kendala di wilayah Antapani, di wilayah Mamang ini udah krusial banget ya. Ini sebagai poin yang pertama yang saya ingin tanyakan nih, terkait di wilayah kalian berdua ini sebagai relawan, apa yang sudah Mamang kerjakan di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID, khususnya di Antapani dulu nih. Semangat. Siapa yang mau menjawab nih? Antapani Kulon ya yang lebih banyak dulu. Antapani Kulon. Antapani Wetan. Siap. Antapani Wetan. Mangga. Mungkin apa ya yang pertama kita lakukan kalau di Antapani Wetan, otomatis sekarang lebih banyak yang terpapar. Jadi pergerakan paling awal itu adalah wawar dulu. Diwawar dulu ke setiap pelosok, ke RW karena di situ ada satgas masing-masing. Oh, berarti di kewilayahan RW pun memiliki satgas masing-masing. Itu dari mana? Itu dari pengurus RW. Dari pengurus RW ya, dibentuk satgas masing-masing di pengurus RW. Ya. Nanti di struktur itu dilapor ke kelurahan. Di kelurahan. Berarti sah dong ya? Sah. Supaya bisa saling berkoordinasi. Ketika di wilayah ada yang terpapar, apa yang harus dilakukan itu wawar dulu. Kita wawar ke satgas RW. Selanjutnya kita mengadakan penyemprotan ke setiap wilayah, ya, terutama ketika ada misalkan di RW sekian ada yang terpapar 1 orang. Nah, kita gempur di sana. Seluruhnya. Seluruh dari relawan per RW yang tadi. Betul. Atau hanya si relawan COVID tersebut yang di wilayah RW itu doang? Enggak. Jadi di sini ada satgas COVID kelurahan. Di situ gabung sama Karang Taruna, terus warga. Jadi kita gabung semua ya. Demi memutus mata rantai COVID-19. Oke. Kalau di wilayah Manggarang sendiri gimana? Ya sebenarnya semua juga bersama ya, seperti itu. Apabila ada yang terpapar di wilayah kita, Karang Taruna melakukan penyemprotan juga. Barengan sama satgas yang di kelurahan dan juga di wilayah juga barengan. Iya. Tapi kalau di Kulon ya kita kerjasama ya. Antara Karang Taruna sama satgas di kelurahan. Yang kalau di kecamatannya gimana? Kecamatan itu, tingkat kecamatan itu kan udah ada kelurahan-kelurahan masing-masing ya. Tapi Bu Camat juga, alhamdulillah Bu Camat Antapani keren ya, karena dia meskipun perempuan waktunya selalu ada di mana-mana. Kredibilitasnya tinggi misalnya banget ya. Untuk warganya itu untuk menyokong bahwa masyarakat di Antapani ini, khususnya di Kecamatan Antapani itu, supaya mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Itu nggak pernah bosan-bosan kan ya? Wah, nggak bosan-bosan, meskipun warganya udah bosan mungkin ya di wawarinya. Tapi beliau terus terus ya. Jadi bergabung dengan aparatur yang lain, misalkan dari kita itu kadang gini, dari kecamatan itu gabung semua. Tiap kelurahan itu bawa mobil masing-masing. Kalau mau wawar itu bawa mobil masing-masing. Unsur muspika juga ada. Keamanan ada juga. Keamanan banyak. Berarti Babinsa, Kantin Babinnas turun semua. Iya.
Ikut juga? Ikut juga sih. Oh mantep tuh. Ini kalau Satpol PP-nya dan yang lain-lain? Ada juga. Satpol PP mungkin Satpol PP yang di tingkat kecamatan ya. Di tingkat kecamatan? Kebetulan baru hari kemarin, tanggal 5. Jadi ada razia gabungan, termasuk dari Satpol PP Provinsi. Satpol PP Provinsi gabung bersama kecamatan, kewilayahan di kelurahan juga ikut, Tarkanya juga ikut. Berarti gabungan. Gabungan. Mantap banget. Tepuk tangan dong buat para sahabat sini ya. Jadi di kewilayahan itu nggak cuman satu organisasi, satu elemen aja, tapi mereka gabung bareng-bareng bersama elemen-elemen yang lain. Ada LPM juga ikutan, mungkin Karang Tarunanya lebih jelas lagi. Apalagi dari kewilayahan di kelurahan ada Satgas Covid-nya, di RW juga ada Satgas Covid ikut bergabung untuk memberantas mata rantai si Covid ini. Terus kemudian banyak banget ya di kewilayahan Mamang sendiri yang udah terpaparnya, termasuk di Antapani Tengah juga. Ini sebagai relawan sosial, ketika mendapatkan info di wilayah mengenai warganya sudah terpapar virus, pertama-tama apa yang akan melakukan? Oke. Jadi yang pertama saya lakukan itu pendataannya. Di data. Misalkan ya dalam satu rumah itu ada yang terpapar. Kita data ada berapa orang yang terpapar. Udah gitu kita kalau udah tahu orang-orang yang ada di rumah itu ada berapa orang, baru kita isolasi dulu. Isolasi mandiri. Sambil kita ambil KTP-nya. Fotokopi KTP ataupun KTP yang asli nggak apa-apa ya. Lalu kita koordinasi sama puskesmas. Nah, di kewilayahan masing-masing biar nanti dimasukkan daftar untuk mengikuti swab. Nah, sama puskesmas nanti ada panggilannya. Itu sistemnya sistem penjemputan atau orang yang mau yang di swabnya apa datang langsung ke puskesmas atau kita yang jemput itu gimana? Nah, itu kalau yang OTG ya itu ya, itu beliau sendiri yang datang ke puskesmas, tapi di puskesmas sudah disiapkan yang berpakaian APD, dia langsung mampir ke itu untuk melakukan swab. Nah, tetap koordinasi dengan puskesmas. Ketua RW dulu ya, ketua RW-nya. Ketua RW. Nah. Oke, ini jadi mau untuk menyambung dengan pertanyaan yang kedua tadi, jadi cara pelaporannya itu bila warga masyarakat yang sudah terkena virus tersebut, jadi warga masyarakat tetap mengikuti anjuran dari pemerintahan dulu ya. Jadi tadi ada pendataan terlebih dahulu, kemudian terus di apa gimana? Yang kedua mungkin ya, yang kedua kita langsung melakukan penyemprotan di wilayah rumah tersebut. Di wilayah rumahnya. Nah, oh ya, kita terus penyemprotan ya dengan mengikuti aturan pemerintah juga, kita pakai APD biar kayak lengkap ya. Lengkap ya. Nah, ketika sudah penyemprotan itu si rumahnya langsung gimanain tak? Itu gerbang saya langsung lockdown ya, langsung tutup. Ditutup untuk di lockdown. Biar nggak banyak orang yang nggak tahu ya, lalang lah ya, bolak-balik atau gimana, kita tutup dulu sementara. Tapi kan ada setiap di situ di wilayah misalkan ada satu rumah sudah terpapar COVID, sudah di penyemprotan, sudah di swab, tapi tetap ada pertanyaan-pertanyaan atau info-info entah lewat itu bisik itu atau itu gimana? Nah itu sebenarnya ya karena masyarakat itu nggak paham ya. Beliau panik duluan ya. Nah itu maksudnya panik duluan loh. Kadang-kadang tetangga saya tuh sebenarnya kita nggak usah panik ya. Yang penting kita mengikuti aturan pemerintah aja. Yang 3M 1T itu. Itu aja. Itu jangan takut. Simpel ya. Karena ini bukannya kita ini ya dikucilkan ataupun dijauhi ya. Kebanyakan orang pada takut seperti itu. Ya. Sebenarnya kita nggak usah takut, nggak usah ini. Yang penting kita mengikuti 3M 1T itu. Nah, justru kita harus membantu dari segi apa? Mungkin dari segi makanan. Dalam selama dia dalam isolasi, kita bantu melalui swadaya dari masyarakat. Nah, gotong royong. Yang selama ini gotong royong itu sudah
hampir agak berkurang ini ya betul. Masyarakat itu. Masyarakat sekarang banyaknya individu ya. Individu gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah dengan untuk saat ini ya. Untuk saat ini kerjasama semua masyarakat itu. Alhamdulillah berarti ya. Jadi kita si rasa gotong royong kerjasama warga masyarakat itu sekarang menjadi timbul kembali setelah banyak yang warga masyarakat itu individual, yang nggak kenal sebelah, nggak kenal sini, cuek banget, bodo amat, itu yang penting saya yang gini, gitu kan. Jadi sekarang buat para sahabat ILM Tosoge, jadi kita dapat ilmu ini tambahan, jadi jangan lepas dari gotong royongnya, rasa kerjasamanya juga, menghargai warga masyarakat bila terkena COVID ini, jangan dikucilkan, tapi kita harus bantu terus, disokong, disupport supaya tidak, kayaknya kalau sudah terkena itu mental turun semua ya. Nah itu mental. Cara ininya buat mengembalikan mental supaya tumbuh lagi ceria atau kita disupport terus. Kita support terus. Cuman kita juga melalui sekarang apalagi sekarang itu canggih lah ya. Kita bisa video call, kita bisa ngobrol lewat WA kan. Kita kasih biar orang-orang yang terpapar itu dia nggak down ya. Kan kebanyakan ini kalau udah kena terus apalagi tetangga gitu. Ada yang sempat ngedown juga nggak mau ke situ atau nanti jalannya suka muter atau tetap ada dari Satgas COVID di wilayah tetap ada pengarah tertentu. Jadi kita ke masyarakat ya untuk meredam ya masyarakat biar nggak panik itu kita juga ada di tiap wilayah itu ada grup warga ya. Grup warga di smartphone. WA ya. Oh di smartphone ya. Smartphone itu ada grup warga ya kita di share grup warga biar warga itu lebih paham juga ya. Iya. Oke. Baiklah teman-teman atau dan juga para sahabat ILM Talk Show, nanti kita lebih korek lagi lebih dalam berapa persen warga masyarakat yang ada di Antapani yang terkena COVID-nya, kita korek-korek lebih jelas lagi ya, karena di Antapani kayaknya zona merahnya benar-benar zona merah banget, tapi tetap aja di kewilayahan yang suka saya lewatin tetap aja ada yang masih mau, ada yang sekarang gitu ya, itu udah biasa lah ya. Tetap si Bu Camat Wawarnya selalu aktif ya, mengkoordinasikan sama kewilayahannya tetap untuk bersemangat, dan tetapnya buat mama-mama ini dalam kegiatan seperti ini pun tetap ya harus menjaga kondisi imunnya, kemudian kesehatannya juga. Tetap kan saya ada masih punya keluarga di rumah selain di luar. Ya kalau gitu nanti kita akan kembali lagi bersama Kang Dadang juga Kang Ahernya, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai COVID-nya lebih jelas lagi, gimana cara membagikan donasi-donasi dari kewilayahan dan juga dari pemerintahannya. Nanti kita akan atur ulang lagi di sini ya. Kalau gitu kita akan kembali lagi tetap di ILM Talk Show. Wow. Ya, masih di ILM Talk Show. Wow. Masih ada Kang Dadang juga dan Kang Aher di segmen ke ini. Yang ketiga ini kita ocon-oconan aja lah ya. Kita ngobrol biasa. Tadi kan udah terlalu serius penyampaian tentang COVID-nya. Nanti kita akan lebih korek lagi. Benar, di Antapani memang peringkat pertama di Kota Bandung sekarang. Betul. Menurut database Antapani penyumbang COVID terbanyak. Betul. Luar biasa tepuk tangan dulu. Jika dapat award ya ayah ada ya. Menang award COVID terbanyak. Tapi ini saling kejar saling. Jadi nggak mau kalah. Itu jadi gini, Pak. Kalau masalah saling menyalip itu di COVID gitu ya, aduh kita ngeri ya. Tapi kalau saling menyalip antar kawan itu lebih jelas lagi, lebih jelas lagi. Tapi lebih enak itu kalau saling menyalip dalam kompetisi ya. Di kompetisi lebih enak ya, kayak turnamen sepak bola atau di liga, kayak Persib sekarang lagi enak-enaknya di atas. Ujung-ujung ke COVID kan jadi cici, kan jadi kemana-mana. Nah ini selain dari relawan nih, akang-akang berdua ini kondisi kegiatannya gitu, selain dari relawan, di rumah
naon wae. Terus ada kegiatan selain di rumah, kan di luar mah pasti jeung Covid di aya teu lainna gitu. Silakan, Mang Asep dulu. Paling kalau kegiatan di rumah kan sebetulnya kita biasa aktif di luar. Ketika datang si Covid, tak kita proses menghambat kan segala rupa gitu. Jadi Covid itu menghambat segala rupa. Betul. Jualan kehambat. Tiise. Karena anak-anak sekolah pada libur gitu. Oh, emang rumah dekat sekolah? Dekat sekolah. Oh, rumah dekat sekolah. Terus sekarang masjid-masjid dibatasi 30%. Ya. Juga menghambat juga ya. Menghambat juga. Jadi untuk mengisi kekosongan daripada kesal di rumah, saya mencoba bisnis. Bisnis apa nih? Bisnis kelinci, Mas. Bisnis kelinci. Nah, satu ekor berapa nih? Jadi, atau harus sepasang? Bebas. Oh, bebas. Tina orang kene atau sudah 1 tahun? Jadi 2 bulan? Saya beli induk, beli indukan, ternak, alhamdulillah berjalan gitu. Berjalan. Jadi, udah berapa lama tuh? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Saya nggak karek apa ya, sahabat ini. Karek apa walaupun kita sering ketemu, tapi karek apa nih jualan kelinci gitu. Jualan kelinci selain itu paling apa ya? Jadi bekas-bekas sayuran seperti bawang, cengkeh, cabai, kita bercocok tanam di situ. Bercocok tanam juga. Jadi dimanfaatkan lah. Dimanfaatkan. Betul. Di situ kan ada juga program ya dari pemerintah, bank sampah. Bank sampah? Ya. Yang disebut apa? Yang Kang Pisman masuk ya? Kang Pisman itu ya. Jadi selain kita beli pot, kita manfaatkan dari botol-botol aqua, gitu. Jadi kalau yang kita pakai di situ. Iya. Supaya kita tidak jenuh di rumah banyak. Jadi itu gabungan berarti ya dari Kang Aher bersama warga masyarakat ikut. Betul. Kayak gitu juga barengan juga semuanya ya. Yang utamanya kita saya menggerakkan Karang Taruna. Nah di situ dari Karang Taruna sendiri, Karang Taruna kelurahan ya, mengimbau kepada warga supaya di depan rumah dibikin indah gitu. Dibikin indah. Ya. Tapi dari Karang Taruna sendiri punya UMK sendiri? Punya. Alhamdulillah sudah ada ya? Ya. Alhamdulillah. Gitu, Mak. Oke, maka tapi dia ini, Mang, emang orangnya kreatif dia itu. Terlalu kreatif. Terlalu kreatif. Sampai sama saya juga mau bikinin asbak, tapi sampai sekarang belum jadi asbaknya itu. Asbak kan sudah kita tergabung dalam asbak. Kita udah tergabung dalam asbak nih, asik nabako. Diingetin di sini aja, kalau saya ngomong langsung kan nggak enak. Di sini malah langsung aja. Asbaknya dalam berupa tahu mengakhiri itu. Ini kebetulan saya bergerak di apa ya? Ya seni lah. Jadi saya terinspirasi dari bahan bata heba yang putih. Saya bikin bentuk asbak. Gitu. Jika itu dari asbak dari cangkang rokok atau enggak, kita bikin dari bata heba yang putih. Diukir, jadi dibuat seperti asbak. Jadi bukan dibuat seperti asbak, tapi dibikin asbak gitu. Dibikin asbak. Cuma unik, bagus. Unik. Itu di mural kembali. Ya. Ada cara pengolahannya? Ada lagi. Di Mang sendiri nih kegiatannya selain dari jadi relawan, terus kegiatan di organisasi yang lain apa ini? Jadi kalau saya itu sibuk ya, Mang. Sibuk mana? Sibuk sekarang ini sibuknya di kewilayahan. Apalagi sekarang ada program dari pemerintah ya, Mahakarya sama Citarum Harum, terus ngurus orang tua juga. Gini juga saya orang tua. Alhamdulillah saya orang tua. Sayang istri dong. Sayang istri. Nah, mungkin usaha ya. Kita dalam situasi seperti itu serba susah ya. Serba susah. Tapi saya itu alhamdulillah lah ya, ada usaha jual beli tanah. Alhamdulillah jual beli tanah ya. Tanah batur, tanah batur. Tanah atau tanah karung. Terus ya, saya di broker ya. Di broker. Ya bergerak di broker. Ya. Ya
Mungkin nggak ada lagi saya tuh yang lainnya. Cuman saya sibuknya di broker. Di bisnis di situ, bisnis di situ ya. Jadi alhamdulillah, jadi selama COVID ini akang-akang berdua ini punya usaha lebih lagi supaya warung supaya apa tuh di dapur ngebully gitunya. Jadi ke kitanya tuh jangan pantang menyerah, terus jangan melehoi, jangan melempem, tetap usaha, jalan terus berusaha lagi. Betul. Jadi tetap air rezeki mah di mana lagi ayahnya. Yang tetap mah ya kita harus berani jalannya aja. Walaupun lagi COVID gini, tetap aturan harus dipakai. Mudah-mudahan rezeki mah di gudang mah aya wae nya. Eta. Nah, sekarang nih tanggapan akan berdua mengenai PSBB profesional diaktifkan kembali. Siap. Kan hese ke mana-mana aja namanya. Nah itu. Jadi kayak memang sebetulnya bulan kemarin itu udah longgar. Udah istilahnya pemerintah menyarankan AKB ya. Karena di wilayah banyak anu hari-hari. Ya. Istilahnya ketika kita wawar ternyata nggak pakai masker, masih berkerumun. Jadi tolong supaya cepat berlalu, minimal pakai masker lah. Ya itu. Jadi emang si COVID ini nggak kelihatan, jadi serasa nggak ada apa-apa gitu. Ya. Tapi ketika mendengar tetangga kita ada yang terpapar, baru galau gitu. Ya baru galau benar. Jadi ulah sampai galau lah. Sayangi wilayah. Betul. Usaha kurang kena emang. Ya. Kesadaran masyarakat. Nah, betul. Ya, selain dari kesadaran masyarakat, ya tentunya pribadi sendiri juga harus menyadari dulu ya mengenai si COVID tersebut. Jadi seolah-olah kita tuh tetap memakai protokol kesehatannya, ya minimal masker kemana-mana harus ada ya. Walaupun sekarang banyak razia masker dan juga dendanya bermacam-macam denda lumayan. Ada lumayan, dan dendanya berupa materi dan juga berupa sosial juga ada. Itu. Ya, paling gitu. Jadi kalau pemerintah mau menerapkan PSBB profesional, pemerintah harus tegas. Ya. Harus dijalankan yang apa program yang masalah denda atau apa ya itu harus ditegaskan, harus dijalankan. Jangan entong saukur di wawarumput tapi tadi gawean gitu. Cuman kalau materi saya kurang setuju nya. Dikatakan materi kamu ada ya kamu sosial lah. Nah, suruh push up lah, nyanyi lah atau apa gitu. Sesabar sih anu lebih bermanfaat lah ke wilayah. Ya. Terus ini mengenai kalau udah di PSBB kan gini kan saya ngelihat di wilayah Tapan itu masih banyak mau berdegongan walaupun si ibu camatnya sudah bekerja keras bersama teman-teman dari Karangtaruna juga, dari akan juga barengan untuk mewawar tetap. Nah ini cara ada nggak jalan tengahnya untuk masyarakat yang lagi dagang gimana nih gitu kan? Kita sudah kan punten pakai maskernya, terus untuk jualannya jangan kalau bisa jangan buka apa sini, kalau dibuka boleh. Terus tapi tetap aya gitu nggak bandel. Ayeuna kan ningali lapangan gasmin ditutup rata dia iseng gitu biasanya kan rame. Itu gimana tanggapan kalian berdua? Lokman Badang itu. Ya kadinya rada dia tuh kamu tapi emang kita tuh susahnya kalau udah bicara masalah dengan perut ya susah. Tapi mau gimana juga ya namanya pemerintah setempat itu harus demi memutus mata rantai COVID-19 ini. Makanya di Antapani juga di lapangan gasmin yang biasanya ramai sekarang udah di lockdown kan, udah ditutup dan semua dijaga ketat, giliran jaga. Oh ada giliran jaga juga ya? Ada giliran jaga.
misalkan dari jam sekian sama kelurahan Antapani Kulon, jam sekian sama kelurahan Antapani Tengah, terus sampai ke sore digilir. Sampai sore itu ada batas waktunya atau ada batas terus waktunya. berlanjut? Jadi misalkan dari Kulon misalkan ya, nih dari jam 7, misalkan sampai jam 12, dari jam 12 nanti dilanjut sama kelurahan lain, gitu. Oh gitu. Nah, dari itu juga unsur-unsur yang di kelurahan itu dilibatkan semua. Termasuk ya LPM, Karang Taruna semua diindelin mas, semua dilibatkan. Itu cukup ramah main hayang nyaho gitu. Nah, sih kegiatan dirinya teh gitu. Kegiatan hanya memantau atau menegur, atau seperti semua. Dipantau, yang enggak ini ditegur, yang emang rada bandel ya. Rada bandel. Tong diceprek malah nya. Ulah tuh udah gede tuh, geus mah cepet ya budak cepet diceprek wae gitu nya. Jadi ada tuh pakai masker. Kita kasih masker. Ya. Dia masker juga. Yang terakhir untuk di segmen yang ketiga ini yang terakhir nih Kang. Dari bantuan-bantuan yang terkena dampak virus ini asalnya dari mana aja? Oke. Jadi gini, untuk mungkin kalau di bantuan-bantuan itu banyak ya Bang ya. Kalau dari pemerintah itu jelas. Ya. Kita sebagai relawan paling depan lah mengawal gitu. Contohnya kita ketika pembagian bantuan kita selalu ada mengawal. Terus yang kedua BST. Mungkin yang lain-lainnya kita dapat dari donatur. Dari donatur. Jadi itu cara pembagiannya gimana teman? Apakah database-nya sudah dikirim langsung atau misalkan yang kalau yang dari pemerintah mah database-nya sudah langsung ya? Database-nya ada. Ini yang dari bantuan dari sponsor atau dari ini tetap ada pendataan juga atau gimana? Jadi gini, kita sebagai relawan harus jeli. Jangan sampai orang yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah kita kasih lagi. Makanya di sini kita disisir. Tapi lawan saya terdampak COVID kumaha? Tetap diberi atau mau? Tetap dikasih. Tetap ketika dikasih. orang itu terdampak COVID, kita dia harus yang lebih layak dibantu. Oh, jadi diutamakan yang terdampak terlebih dahulu baru untuk yang lainnya gitu. Karena susah. Mereka keluar susah, kita susah karena isolasi mandiri. Makanya kita support dari secara makanan, kebutuhannya kita support. Misalkan kalau dari swadaya masyarakat lamun teboga atau ini harus tetap memberikan atau ada solusi yang lain? Enggak. Jadi tidak ada unsur paksaan untuk memberi ya? Tidak ada unsur paksaan. Berarti untuk warga masyarakat yang mampu untuk memberikan sedikit rezekinya untuk yang terdampak diambil. Tapi kalau yang tidak punya ya tidak masalah ya, tidak dipaksakan juga ya nggak apa-apa karena mereka juga mungkin ada bagiannya untuk mendapatkan sodakonya tersebut ya. Itu paling yang kalau seperti itu dikembalikan ke pengurus ya. Ke pengurus RW. Nah, kalau macam swadaya itu karena kalau pengurus itu kan lebih tahu mana orang-orang yang mampu, mana orang-orang yang tidak mampu kan. Jadi macam swadaya itu kita diarahkan ke orang-orang yang mampu dulu. Nah, kalau yang tidak mampu kita paksakan kasihan juga, gitu kan. Terus apalagi di wilayah saya itu ada beberapa perusahaan, jadi saya sebelum ke masyarakat saya tekankan pada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah. Jadi mana orang-orang yang belum mendapatkan bantuan, saya bikin proposal. Saya masukkan proposal, alhamdulillah ada yang ngirimnya itu lumayan banyak, gitu kan. Itu kita ini dulu di posko RW, Satgas COVID ya, di RW kita simpan tampung di posko, udah terkumpul semua, baru dibagikan ada data-data yang orang-orang yang belum mendapatkan bantuan. Nah, kalau yang sudah mendapatkan bantuan itu nggak bakalan dikasih. Mau sisirikan? Mau. Antara 5 dikasihkan lagi buat orang-orang yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Gitu. Kita nggak ada pengecualian ya. Tapi kan rata-rata masyarakat ini kan kayak Banprov, BST itu sudah pasti dapat ya. Dan ini kan banyak sekali yang masih belum dapat juga. Cara pembagian database itu harus tetap diulang lagi atau gimana? Gini, kalau ada yang belum mendapatkan bantuan itu yang tahap ketiga itu ya.
tahap ketiga itu semua ketua RW itu ada aplikasi di Sapa Warga. Di Sapa Warga. Nah, Sapa Warga itu ada aplikasi, itu kita masukkan semua data warga yang belum mendapatkan bantuan. Alhamdulillah kemarin ada juga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali, ada berapa persen lah ya. Alhamdulillah di tempat saya itu 95% sudah mendapatkan bantuan. Alhamdulillah. Cuman ada orang yang mampu, saya datengin, saya minta gimana ikhlasnya kalau saya minta untuk dialihkan ke orang yang benar-benar. Alhamdulillah semuanya soleh-soleh. Yang mampunya itu dia paham. Gitu. Tapi lah nomor kedawang atau? Ayah wae. Pas ada kendala. Kalau nomor kedawang saya nggak berani ngambil. Itu kan cuma yang ikhlas saja. Yang ikhlas. Baru kita bikin berita acara. Gitu. Yang apa kemarin? Kurang buat apa? Karena beliau RW. Beliau RW ya. Jadi wisata. Jadi mengenai ke wilayahnya sendiri, untuk warga masyarakat sendiri. Tahu seluk-beluknya, ini yang mampu, ini yang tidak, untuk yang bisa dipaksa atau yang tidak juga. Tapi lamun mampu dipaksakan kudu nya merenya. Kudu atau cing atau era merenya. Jadi mentoknya tanah besi jadi gibahnya. Ulah teu berani lah ieu nama. Aya wae banyak. Paling tambahan. Ya, tambahan ketika siapa saja yang belum mendapatkan bantuan, karena susah membedakan ini orang mendapatkan bansos atau enggak. Kalau sekarang lebih mudah, karena di tiap-tiap rumah itu ada stiker. Ada stikernya ya? Ada stiker ini penerima apa. Nah, Oke. Ya jadi ada yang penerima 1 bulan sekali, betul. Ada yang tidak tunainya, ya. Ada yang dari provinsinya, kemudian yang ada dari paling yang dari gubernur aja itu Banbub itu yang nggak ditandain. Nah, BPNT, PKH itu ditandain. Ya. BPNT perluasan ditandain. Ya. Cuma yang dari gubernur tuh enggak. Kenapa tuh? Yang nggak tahu saya juga. Saya belum sempat nanyain ke gubernur. Harusnya mah gubernur mah ada badannya. Tapi itu kan ada di Sapa Warga. Orang-orang yang mendapatkan bantuan itu PKH, BPNT ataupun gubernur itu ada di Sapa Warga. Jadi kita udah ada datanya. Double data, double bantuan tidak bisa ya? Tidak bisa. Nah ini untuk mencari penggantinya tetap kita harus menyusur lagi. Oke, kalau gitu Maya, Mang kita akan rehat dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi penutup di acara nanti di belakang kita akan minta sedikit pendapat dan juga dari bukan petua sih, jadi ada satu kesimpulan buat sahabat Yellow Talk Show menanggapi tentang COVID-nya, kemudian cara pemaparan yang baik minimal 3M dan 1T-nya, gimana caranya lebih ini lagi, nanti akan kita korek-korek di sini ya. Masih ada Kang Dadang, juga ada Kang Akhirnya di sini, dan tetap di Lain Talk Show. Wow. Tetap masih di Lain Talk Show. Wow. Makin akrab aja, makin seru aja pembicaraan kita mengenai COVID ini. Tentunya masih ada Kang Dadang juga dan juga Kang Akhir. Aduh, Asep Heriawan. Ahmad Herawannya Herman. Oh, Asep Herman Syah. Sudah gubernur baheula. Tapi bukan. Wah, amin. Didoakan kok mesin jadi gubernur. Gubernur mana? Ya, oke, ini di segmen terakhir kita tentunya ada sedikit pembahasan dan juga sedikit pesan moral khususnya di tempat ngomongnya di wilayah Antapani. Ini kan banyak sekali warga masyarakat yang masih merak kedawang dan juga kudu kitu tapi tetap aja harus kita yang turun tangannya ya. Mungkin dari Kang Dadang dulu ada pesan terkait mengenai COVID-nya karena di Antapani adalah zona paling merah. Enggak. Mungkin pesan untuk kawan-kawan ya. Yang pertama, kalau emang ada orang yang terpapar, itu jangan dijauhi, kita jangan parno, jangan panik, karena kepanikan itu akan membuat suasana tidak kondusif. Betul. Yang penting satu aja ya, jaga protokol kesehatan. 3M 1T. Iya, 3M 1T ya adalah memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan juga tidak berkerumun. Itu ya, 3M 1
teh. Itu dia. Oke, pesan dari Kak Azim sendiri nih. Oke, mungkin pesan dari saya, hayu para wargi, sayangi leluhur kita. Dengan naon campur gitu. Dengan cara naon atuh patuhi protokol kesehatannya. Orang yang akhirnya kasaha ka diri urang baru kabatur gitu. Anu bieu disebutkeun nyaeta naon 3M dan 1T. Obat eta jalankeun salah sahijina eta ke memutus mata rantai COVID-19. Oke, gitu cukup ya tentunya. Oke, itu dia yang tadi yang sudah kita simpulkan. Jadi banyak sekali kegiatan mamang-mamang ini di kerelawanannya, kemudian di organisasinya juga banyak, di kewilayahannya ini adalah contoh paling aktif banget gitu ya, di kewilayahan sebagai RW juga, ketua Karang Taruna juga iya, jadi segala ketua dicapluk. Nah itu para sahabat ya talkshow-nya itu banyak sekali ya. Jadi mengenai COVID ini mereka sudah lebih menjelajahi, terus yang tadi yang sudah terpapar tetap menuju ke jalur yang benar dulu, kita data dulu, kemudian langsung laporkan langsung ke puskesmasnya, kemudian langsung ada pendataan lagi untuk penyerapan ke wilayah di RW untuk mengundang, bukan mengundang tapi merangkul yang mau di swabnya itu. Jadi supaya tidak warga masyarakat biar nggak panik, biar nggak parno, tetap jangan jauhi orang-orang yang terkena COVID-nya, terpapar itu, karena ini bukan penyakit terhina. Ini emang jelas ada ya ada, tapi walaupun tidak kelihatan si virusnya, tetap kita sudah tahu orangnya seperti ini, gejalanya sudah jelas seperti gimana yang dirasakan sama warga masyarakat tadi. Tetap aja buat warga masyarakat dan juga para sahabat Yelain Talk Show, gunakan 3M-nya dan juga 1T-nya itu ya. Tetap kemana-mana harus memakai masker. Sesudah memakai masker di tempatnya jangan lupa untuk cuci tangan dan juga menjaga jarak untuk setiap berkumpul seperti ini, dan tidak berkerumun. Mau berkerumun jangan apa-apa sih berkerumun, tapi jauhan setengah 2 meter. Tapi itu mah wajib sih, dan gimana lagi ya? Ya dibatasi lah. Dibatasi betul ya. Kalau gitu silakan buat mamang-mamang ini nih yang mau promosi channel IG-nya, mangga, yang punya YouTube-nya mangga. Nanti misalkan kalau mau ada yang bersilaturahmi ke rumah, mau menghubungi mamang kemana, lebih jelasnya lagi biar followersnya biar tambah gede lagi. Tentunya di channel sini juga kita kembalikan lagi ke teman-teman di sini. Mau follow back boleh, nanti kita mau follow back juga boleh. Tetap aja. Silakan. Sok Mang Dada. Sok Dada, IG-na naon ye? Untuk Nesa, kalau yang ingin mengenal lebih dekat lagi ya, dicatat aja di sini ya. Tinggal di bawahnya aja ya. Oke. Ada Mang Asep sendiri? Kalau saya mungkin di follow aja IG yang ada di bawah ini. Besar banget kayaknya. Ya, pokoknya nanti cek aja di timeline di bawah di sini, nanti ada nama Kang Dadang sendiri dan juga Kang Asepnya juga, dan jangan lupa tetap untuk subscribe, like, share, and comment di channelnya Asik Ngabako di Asbaknya dengan hashtag Yelain Talk Show, dan juga nanti kita akan promote lagi dengan obrolan-obrolan di sini. Red journey-nya zona merah lagi, tetap dengan peraturan dengan berlakunya PSBB profesionalnya ya. Kalau gitu terima kasih banyak buat Kang Dadang yang sudah hadir di sini di channel kita di sini di Yelain Talk Show-nya. Nasib atur pisan, lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena ini hanya omongan biasa dan obrolan-obrolan yang buat tongkrongan aja. Kita bertiga di sini, tetap jaga kondisinya, tetap sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarganya ya. Mohon maaf dari saya, teman saya Kang Bogel tidak hadir karena ada urusan keluarganya yang tadinya boleh digantikan, tapi beliau tetap harus saya lagi di sini ya. Kalau gitu terima kasih buat para sahabat Yelain Talk Show. Nanti tetap jangan lupa dengan hashtagnya di Instagramnya Asik Ngabako, kemudian di YouTube-nya jangan lupa Asik Ngabako dengan hashtagnya Yelain Talk Show ya. Ditunggu subscribe, like, komen, dan jangan
jangan lupa bunyikan loncengnya di situ. Oke, kalau gitu kita akan pamit dulu. Terima kasih ya Kang. Sekali lagi hatur nuhun pisan. Ya, kalau gitu saya akan pamit dulu ya. Saya Ruli Sebastian pamit dulu. Tetap di Live Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.